Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran kelas 8, yaitu tentang permasalahan barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini selain dua contoh soal yang sebelumnya, terdapat juga dua contoh soal yang agak berbeda bentuknya, tetapi pengerjaannya tetap sama. Nah, di sini di contoh soal ini adalah jika B-nya dan A-nya belum ketahuan. Jadi untuk nomor 3 dan nomor 4 ini contohnya masih sama seperti materi sebelumnya, akan tetapi di sini berbeda sedikit karena harus mencari A dan B-nya dulu. Langsung saja kita tentang permasalahan mencarinya. Contohnya di nomor 3 ini. Di sini nomor 3 diketahui, contoh soalnya adalah diketahui jika U5 sama dengan 11 dan U8 adalah 17, maka tentukan U45. Nah, di sini kita masih mencari tahu kira-kira berapa U45, sedangkan baru ketahuan 2U saja. Nah, di sini dalam menjawabnya kita menggunakan pertama itu kita mencari beda dulu ya. Yang pertama kalau ketemu soal kayak gini, kita pertama itu cari yang namanya beda dulu. Yang pertama cari beda. Ya, kita cari yang namanya beda dulu. Bagaimana cara mencari bedanya? Cara mencari bedanya adalah dengan menggunakan rumus yang kemarin tuh, UN dikurang UN dikurang 1. Ya, atau kalau di sini bentuknya adalah U yang lebih besar dikurang U yang lebih kecil. Ya, U yang lebih besar berapa dan U yang lebih kecil berapa. Nah, di sini kita langsung saja U yang lebih besar, yang dilihat U-nya ya, yang dilihat U-nya. Di sini kan ada U5 dan U8. Yang besar itu adalah U8. Jadi U yang lebih besar U8, jadi U8 ya. Yaitu beserta angkanya yaitu 17 dikurang dengan U yang lebih kecil. U yang lebih kecil dalam soal ini adalah U5. Jadi U5 sama dengan angkanya yaitu 11. Ini kita kurang. Ya, kita kurang gimana? Ya, ini tinggal dikurang aja. U dengan U, 17 dengan 11. Jadi U dengan U, 8 U-nya U8, U-nya U5. Berarti 8 dikurang 5. 8 dikurang 5, 3. Nah, karena di sini kita mencari beda itu kan dalam perumusan kan disingkat B. Maka dari itu di sini kan tadi kan U8, U5 kan ada U-nya. Nah, U-nya ini kita ganti jadi B, 3B jadinya. Ya. Jadi B itu dari mana? Karena di sini U8, U5 urutan. Jadi kita memakai B. 8 dikurang 5 jadi 3, kita tambahin huruf B karena di sini mencari beda. Dan 17 dikurang 11, 17 dikurang 11 jadi tinggal 6. Ya. Ini nggak usah ditambahin B lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, kita gunakan metode pembagian. Ada angka sebelah kiri dibagi angka sebelah kanan, angka sebelah kanan dibagi angka sebelah kiri. Kalau udah kayak gini, metode PLSP. Nah, kalau udah kayak gini selalu ingat angka sebelah kanan dibagi angka sebelah kiri. Kalau udah kayak gini selalu, jika 3B sama dengan 6, ini maksudnya adalah 3B 3 dikali berapa biar hasilnya 6. Maka kan cara mencarinya tinggal dibalik, jadi 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Jadi jawabannya B itu adalah 2. Nah, kalau B-nya udah ketahuan, kita sekarang mencari A-nya. Ya, jadi mencari B seperti itu aja. Jika kurang jelas diulangi saja videonya. Nomor yang kedua, kita cari, kalau udah mencari B-nya, kita mencari A-nya. A itu apa kemarin? A itu adalah U1. Bagaimana cara mencari A atau U1? Kita pakai U yang lebih kecil. Di mana U yang lebih kecil di soal? Nah, dalam soal ini kan tadi kan U5 mau 8. U yang lebih kecil adalah U5, berarti makanya kita pakai U5. Kan kita tahu ya tadi ya, A itu adalah U1. Sedangkan yang paling kecil adalah U5, berarti kita cari nih berapa kira-kira U5-nya tadi beserta dengan angkanya itu 11. Nah, tadi kan U1, di sini kan U5. Berarti kita punya jarak berapa jaraknya? Makanya di sini kita supaya lebih gampang kita tambahin U4 ya.
Nah, dari mana U4? U sebelum 5. Sebelum 5 kan 4. Jadi kita sebelum U4, terus habis itu U3, U2, baru 1. Oke, jadi makanya ini kita pakai yang lebih kecil beserta angkanya. Oke. Nah, terus di sini ada catatan. Jika bedanya positif, maka di dalam A ini jadi negatif. Begitu pula sebaliknya. Jika B-nya negatif, maka nanti A-nya di A jadi positif. Maksudnya apa? Di sini kalau B-nya positif, kalau nanti B-nya di sini positif, nanti berarti angka yang di sini kita kurang-kurangin. Tapi sebaliknya, kalau di sini B-nya negatif, berarti angka yang di sini nanti kita tambah-tambahin, begitu. Ya, ini khusus untuk mencari A saja. Maka dari itu di sini kan kita udah tahu nih tadi B-nya 2. Maka dari itu kan 2 ini kan positif, nggak ada tanda minusnya. Karena 2-nya positif berarti kita ubah jadi negatif, berarti ini kita kurang dengan angka 2. Nah, berarti di sini angkanya yang tadi U511, dari mana U511? Dari soal. U5 11, U5 hasilnya 11, berarti 11 ini kita kurang 2. 11 dikurang 2 jadi tinggal 9. Dikurang 2 jadi tinggal 7. Dikurang 2 jadi tinggal 5. Dikurang 2 jadi tinggal 3. Nah, berarti udah ketahuan dah tuh U1 nya yaitu 3. Jadi jawabannya A itu dalam soal ini adalah 3. Ya, jadi B-nya udah ketahuan 2 dan A-nya udah ketahuan 3. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal jawab dah soalnya. Jawabannya soalnya adalah U45. Berarti U45 sama dengan, kita tulis dulu rumusnya ya yang kemarin ya. UN adalah apa rumus yang kemarin? A ditambah N dikurang 1 dikali B. A itu tadi berapa? Baru aja kita cari. A nya dalam soal ini adalah 3 ditambah N dikurang 1. N itu adalah kemarin yang ditanyain. Yang ditanyain adalah 45 dikurangi 1, 45 dikurang 1 jadi 45 dikurang 1 dikali B. B nya berapa? Tadi baru aja kita cari. B nya adalah 2. Nah, kemarin mengerjakannya ini yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 nya kita tulis, 45 dikurang 1 jadi tinggal 44. 2 nya kita turunkan. Ini kemarin diapain kerjanya? Kemarin dikali. 3 nya kita turunkan. 44 dikali 2, 4 kali 2 8. 4 kali 2 8. Jadi tinggal 3 tambah 88. 88 tambah 3 jadi 91. Berarti U45 dalam soal ini adalah 41. Jadi diulangin lagi, dicari B-nya, baru ketemu A-nya, baru mencari ininya. Oke? Jadi 3 kali langkah. Nah, selanjutnya nomor 4 sama juga. Diketahui barisan aritmatika mempunyai suku ke-8 dan suku ke-4 berturut-turut adalah 18 dan 6. Tentukan suku ke-59. Nah, berarti di sini sama, kita jawab dulu, kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Dalam soal ini yang diketahui adalah suku ke-8 berarti U8 dan suku ke-4 U4. Suku ke-8 di sini berturut-turut U8 itu 18 dan U4 itu adalah 6. U4 itu adalah 6. Ya, jadi maka dari itu di sini tinggal kita kurang karena sudah ya cocok ya, U yang lebih besar dikurang U yang lebih kecil. Nah, berarti di sini tinggal 8 dikurang 4, 8 dikurang 4 itu jadinya 4, ya kan? Ditambahin huruf B. Dan 18 dikurang 6 jadi itu adalah 12. Ya. Di sini berarti B-nya di sini berarti 3B sama dengan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 jadi 3. Oke, gampang ya, begitu saja. Nah, selanjutnya kalau B-nya udah ketahuan tinggal mencari A-nya. A-nya itu adalah dari U1. Kita pakai U yang lebih kecil. U dalam kecil adalah U4. Sebelum U4 ada U3. Sebelum itu U2 dan U1. U4 angkanya 12 ya. Angkanya U4 itu 6, sorry. U4 itu 6, 12. U4 itu 6. Nah, tadi B-nya adalah 3. 3-nya positif. Berarti di sini kita kurang. Berarti 6 dikurang 3 jadi tinggal 3. 3 dikurang 3 jadi 0.
0 dikurang 3 jadi min 3, jadi negatif 3 tuh. Nah berarti tinggal dijawab dah, berarti U45 lagi. Yang ditanyakan adalah U59. Rumusnya dulu ya, rumus dulu biasakan. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U59 berarti A-nya tadi udah ketahuan, yaitu negatif 3 ditambah N 59 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 3 ya. Berarti di sini negatif 3-nya turun, 59 dikurang 1 jadi 58 ya. 3-nya turun. Negatif 3 ditambah 58 dikali 3, 8 dikali 3 jadi 24 2. 5 kali 3 15 tambah 1 jadi ditambah 2 jadi 17. Tinggal negatif 3 ditambah 174. Utang 3 dibayar 174 jadi 171. Nah, seperti itu kurang lebih tentang permasalahan aritmatika, barisan aritmatika dengan A dan B dan A yang belum diketahui. Jadi diingat, cari dulu B-nya, habis itu baru cari A-nya, habis itu baru kita bisa tentukan U-nya yang ditanyakan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Soal ada di gambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.